Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang 3 hal penting yang akan terjadi di dalam hidup kamu. Perlu diingat, ini adalah fun reading untuk membooster energi positif dan membahagiakan kamu. Jadi nanti kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Jika tidak ada zodiak yang aku sebutkan, bukan berarti ini bukan untuk kamu, tapi ini adalah energinya gitu. Jadi cek energi dari zodiak yang aku sebutkan agar kamu bisa lebih paham lagi. Oke? Dan kalau misalnya nanti yang bertanya-tanya ini gimana caranya, sebutkan pertanyaan dalam hati, fokuskan sama diri kamu sendiri, dan ini adalah timeless reading. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu menonton. Oke, aku langsung lihat aja. Ini 3 hal penting yang akan terjadi di dalam hidup kamu. The most important thing that will happen. The most important thing. Ini adalah kejadian major atau kejadian besar, 3 kejadian penting yang akan terjadi di dalam hidupmu. Ada the 7 of Cups, ada the Queen of Pentacles, ada the 2 of Wands. Oke. Pertama yang akan terjadi adalah soal percintaan. Jadi satu hal penting dulu ya. Kalau yang kulihat percintaannya sebenarnya gini. 1, kalian itu sebenarnya punya banyak potensi untuk memilih siapa yang akan jadi sama kamu. Cuman kalian itu terjebak sama idealisme, sama ego, sama pengennya ini, pengennya itu. Contoh misalnya, kamu ketemu 5 orang, kamu pengennya dari 5 orang itu sifat baiknya di 1 orang. Itu kan kadang-kadang sebuah keinginan yang impossible gitu. Contoh gini, dari 5 orang itu udah pasti ada sisi baik dan buruk, tapi kamu hanya melihat sisi baiknya dari 5 orang tersebut, pengennya ada di 1 orang gitu, tanpa menerima sisi buruknya gitu. Belajar untuk accepting, menerima. Setiap orang pasti punya sisi buruknya. Setiap orang yang baik pun pasti ada flow-nya, ada kurangnya gitu. Bukan berarti kita harus fokusin ke kurangnya gitu, karena saat mindset kita ngelihat di kurangnya aja, yang akan kita rasakan adalah kurangnya aja gitu. Tapi saat pikiran kita fokusnya ke sesuatu yang lebih, ke keberhasilan, ke hal-hal yang bentuknya kayak positif lah gitu, yang kita dapat juga hal-hal positif gitu. Nah, di sini dari 7 of Cups, belajar untuk memilih seseorang yang memang kamu butuhkan, bukan hanya disesuaikan sama ego. Ego aku milihnya ini gitu. Berarti yang ngatur kamu adalah egomu, bukan dirimu sendiri gitu. Dari energi The 7 of Cups itu belajar untuk bisa menilai atau mengobservasi orang-orang yang hadir dalam hidup kamu, bukan hanya dari luarnya saja, bukan hanya dari bungkusnya aja, tapi dari dalamnya gimana. Jadi jangan hanya mengambil keputusan berdasarkan dari judgement sendiri, tapi semuanya dilihat gitu, kanan kiri, dari belakangnya seperti apa, dari dalamnya seperti apa gitu. Nah, 7 of Cups itu juga kadang-kadang kita terjebak sama impian. Kita tuh manusia-manusia yang suka berkhayal ya. Aku pengen punya pasangan yang gini gitu. Kadang-kadang kita terjebak sama khayalan sendiri. Akhirnya kita tidak berkembang. Harusnya kita berkembang untuk bisa memantaskan diri kita sama apa yang kita pengen gitu. Jadi itu yang harus difokuskan di percintaan. Jadi kalau aku lihat 3 hal penting, salah satunya di sini soal percintaan, kamu akan bisa memilih. Nanti akan banyak pilihan. Kalau banyak pilihan, sometimes orang-orang happy punya banyak pilihan di percintaan. Tapi gini, setiap kita punya banyak pilihan, pasti kita akan kewalahan untuk memilihnya gimana. Kalau kitanya tidak pasti, kalau kitanya tidak kuat, kita akan lebih mudah goyah gitu, lebih mudah bingung, lebih mudah untuk terjebak sama ilusi. Jadi harus punya prinsip yang kuat gitu, baru nanti kamu bisa memilih dengan bijak.
Oke, kita move ya. Dan kejadian yang kedua yang akan terjadi adalah secara finansial. Gini, yang aku lihat dari energi Queen of Star itu adalah sosok orang yang mampu untuk membagi kebahagiaannya bukan hanya untuk diri sendiri. Jadi, posisinya udah sangat baik di karir, posisinya sangat baik di finansial karena punya simpenan, karena punya kemampuan untuk memanjakan diri gitu. Tapi, landasan dari Queen of Star itu memberikan kenyamanan bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk orang-orang sekitar. Yang aku lihat di sini juga kamu akan selalu ada guidance, akan selalu ada arahan lah gitu dari semesta atau dari spirit guide kamu untuk masalah finansial. Jadi tidak akan buntu, jadi tidak akan sendiri gitu. Pasti akan selalu ada arahannya, pasti akan selalu ada miracle-nya, pasti akan ada selalu keajaibannya. Energi Queen of Star ini juga ngomongin soal karir. Kamu mempunyai karir yang bisa dibilang kamu banget lah gitu nantinya. Cuman di sini kejadian pentingnya adalah ngomongin soal kedudukan, status. Ini kalau kamu lihat kan dia duduk ya posisinya. Duduk itu artinya mempunyai status atau mempunyai kedudukan yang baik lah gitu. Cuman kalau yang aku lihat, ini juga ada satu saran untuk sometimes orang itu terlalu terfokus untuk mendapatkan dari luar gitu. Contoh, kita ngedapetin peluang dari perusahaan, kita ngedapetin gaji dari perusahaan. Kita juga bisa loh buat itu gitu. Ini punya kemampuan untuk buat itu. Kamu punya kemampuan untuk memimpin. Kamu udah punya kemampuan untuk bisa bangun usaha sendiri. Coba creating itu. Coba dipelajarin lagi, didalamin lagi. Konsepnya gini. Daripada kamu menunggu pekerjaan, lebih baik kamu membuat pekerjaan sendiri, membuat lapangan pekerjaan sendiri. Karena kalau aku lihat dari energi The Queen of Stars sendiri, orang-orang yang punya kemampuan bagus untuk berniaga, walaupun berbisnis di home based business atau berbisnis dengan sederhana lah gitu konsepnya. Semakin sederhana, semakin mudah, lingkungannya semakin sehat atau berada di lingkungan kamu sendiri, kamu akan semakin healthy, semakin sehat pikirannya dan emosinya, itu semakin banyak rezekinya. Jadi kalau yang aku lihat ini untuk kalian yang mau bisnis, home based business apapun itu juga bagus. Ini validasinya. Dan kejadian ketiga adalah tuh fans itu menggambarkan ada kesempatan untuk belajar lagi. Ini soal akademik, soal perpindahan juga. Nah ini kalau akademik ini bisa saja punya peluang untuk kuliah di luar negeri gitu, atau kuliah di kampus yang kamu pengen lah gitu. Cuman untuk kalian yang oke, aku udah enough nih akademiknya gitu, sudah cukup belajar di kuliahnya. Ini ngomongin soal tempat perpindahan gitu. Jadi kalau aku lihat hal ketiga yang paling penting adalah kemampuan kamu untuk traveling, kemampuan kamu untuk melakukan perpindahan dan beradaptasi di lingkungan yang baru gitu. Dari telepon soalnya kayak kamu bikin planning mau pergi ke suatu tempat dan tempat itu akan membawa rezeki, atau kamu pengen traveling lah gitu, pengen ke kota ini, negara itu. Ini kemampuannya bisa gitu. Jadi mendapatkan kemudahan lah kalau aku lihat. Orang lain mesti susah-susah untuk ini itu, untuk planning dan segala macam, untuk nabung, kamu diberikan kemudahannya. Gunakan kemudahan tersebut dengan bijak. Dan kalau yang aku lihat dari telepon sendiri kan holding a globe in your hand, artinya kayak memegang bola dunia di tangan kamu. Informasi, peluang itu semua ada di tangan kamu. Kamu tinggal bisa melihat itu atau tidak, menggunakan itu dengan bijak atau tidak gitu. Jadi kekuasaan itu di tangan kamu, seperti layaknya orang-orang yang berkuasa lainnya. Dikasih kuasa mau apa nih gitu, dikasih kekuasaan kamu mau buat apa gitu, buat untuk sesuatu yang berjangka panjang atau untuk foya-foya sesaat aja. Ini tergantung diri kamu sendiri gitu. So aku bakalan validasi lagi. Jadi Seven of Cups, validasinya apa? What will happen? 3 major things that will happen to the people who watch this video.
Ada the Four of Swords, ada the Page of Swords, dan ada the Ace of Wands. Oke. Di sini ada energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius, Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Jadi orang-orang yang sebenarnya pintar. Kamu orang-orang yang pintar. Akademik kamu bagus atau rasional kamu juga jalan. Kamu orang yang cukup grounded juga, cukup bisa bersahaja. Kamu juga bukan tipe orang yang panikan, tapi kamu juga punya kreativitasan. Gunakan itu. Oke. Di sini kalau aku lihat dari Four of Swords. Oke, di sini ada yang terbelenggu sama masa lalu. Cara untuk melepas belenggunya adalah dengan tenang. Rest for a moment. Istilahnya kalau misalnya ngomongin soal percintaan, rehat dulu sejenak lah gitu. Untuk balikin fokusnya ke kamu agar kamu bisa lepas dari belenggu tersebut. Four of Swords itu waktunya untuk kamu istirahat. Saat kamu istirahat, kamu punya mental yang clear. Saat kamu punya mental yang clear, kamu mampu untuk memilih sesuatu yang dengan bijak gitu. Di sini dari Page of Swords untuk memvalidasi Queen of Star. Rasa semangat kamu itu luar biasa. Cuman sarannya adalah menargetkan. Yang tadi aku bilang, ini selalu akan di guidance. Kalau kamu lihat ini secara detail, ini gambarnya Page of Swords itu lagi di tangannya ada burung. Istilahnya akan selalu diarahkan gitu. Mau kemana tujuannya? Kamu tinggal tentuin dulu. Kamu bilang sama semesta, aku mau ke atas gitu. Nanti semesta akan nunjukin. Bisa dengan arahan secara harafiah, nanti kamu akan dapat pesan atau dari perantara dari yang lain gitu. Tapi yang jelas adalah coba atau sadari tanda-tandanya. Kadang-kadang manusia itu minta tanda-tandanya dikasih di depan mata, tapi diabaikan. Belajar untuk bisa menyadari tanda-tandanya. Kalau kamu lihat di sini gini, ini jelas kan? Jelas nih. Jadi kalau kamu lihat ini ada angin yang berhembus gitu. Sebenarnya angin ini juga sebagai tanda. Anginnya berhembus kemana gitu. Arahnya jadi akan nunjukin kemana gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau menyadari tanda-tanda semesta untuk soal karir dan finansial, coba pertama tenangin diri dulu dan baru bisa menerima, belajar untuk menerima apapun tanda-tandanya gitu. So di sini kalau yang aku lihat dari Page of Swords juga Page of Swords itu menandakan rasa semangat yang luar biasa ya, terutama untuk hal-hal baru. Jadi untuk kalian yang jenuh di pekerjaan, temukan hobi dulu, baru ntar ada refresh gitu. Nah di sini ada sesuatu yang istilahnya sudah kamu dambakan lah gitu. Ace of Wands itu istilahnya ada sebuah tempat yang selalu memanggil diri kamu, ada sebuah tempat yang istilahnya selalu ada di film-film yang kamu nonton, atau di lagu-lagu yang kamu dengar, atau dari bahasan teman-teman, atau dari sesuatu yang kamu lihat lah gitu. Ini memanggil diri kamu. Cuman dari Ace of Wands sendiri ini menunjukkan kalau kamu punya kekreativitasan untuk bisa berbaur, untuk bisa ngebentuk diri kamu. Jadi kayak creating diri kamu sendiri di berbagai tempat gitu. Jadi membentuk diri kamu tuh bukan cuma kayak songgok batu gitu aja gitu. Kamu bisa fleksibel aman aja. Cuman dari sini Ace of Wands validasinya sebenarnya gini. Ada sesuatu yang membara di dalam diri. Ini panggilan jiwa yang selalu kayak kamu ngerasa sangat semangat lah kalau ngebahas itu. Gitu. Coba dengerin. So aku bakalan lihat dari oracle card-nya. Hal penting yang akan terjadi di dalam hidup kamu. Ada wisdom, ini ngomongin soal kedewasaan dan kebijakan. Jadi kamu akan jadi lebih bijak lagi. Cuman kalau kamu lihat di situ, ini ada di dalam lautan. Lautan kan luas, sama kayak hidup ini tuh luas banget, possibility-nya banyak. Cuman di sini kamu punya keunikan. Ini kayak Putri Duyung. Jadi punya keunikan. Jadi kamu punya keunikan di spirituality, punya keunikan di cara berpikir, gunakan itu. Itu akan ngebantu kamu untuk bertahan.
Di sini ada voyage. Voyage itu validasi kalau nanti ada perjalanan ya. Ini bisa secara harafiah kamu ngelakuin perpindahan cukup langkahnya cukup besar gitu, kayak perpindahan tempat tinggal, perpindahan tempat kerja gitu, atau bahkan voyage-nya cuma kayak ngelakuin traveling sesaat aja gitu. Tapi yang jelas saat kamu ngelakuin itu kayak big step di dalam hidup kamu, kayak step yang besar karena nanti akan terbuka peluang lah gitu. Lalu di sini ada taking risk. Ambil resiko. Ini waktunya buat ngambil resiko. Ini waktunya kamu buat ngambil langkah yang cukup besar. Di sini trust, percaya sama timing, percaya sama tanda-tanda yang dikasih ke kamu. So aku bakalan lihat lagi ke saran untuk kamu dari Spirit Guide. Okay? Ada Shakina. Sacred self, unleash your spirit, express your gift, dance to the sacred rhythm of life. Jadi ini kamu punya bakat yang terpendam, atau kamu udah tahu punya bakat tapi kamu nggak tunjukin lah. Ini waktunya buat kamu menjadi diri kamu seutuh-utuhnya. Ikutin arah semesta, ikutin alurnya gimana. Saran aku beneran percaya sama tanda-tanda yang ada. Jadi sometimes sesuatu yang bikin kamu happy, sesuatu yang bikin kamu senyum nih, senyumnya benar-benar dari kayak sebesar banget lah gitu. Kalau ngebahas tentang satu hal, ngebuat hati kamu itu ngerasa happy, coba difokusin ke situ. Ada the Holy Spirit. Expect miracle. Remember that only love is real. Miracle will occur naturally. Spirit has your back. Jadi yang namanya keajaiban itu datang secara natural. Percaya kalau kamu terus akan dicintai dan memberikan cinta ke sekitaran kamu, itu akan ngebantu. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. Tell me about the outcome of the situation. Kalau yang aku lihat di sini, selain peluang besar dari Ace of Wands itu kan nunjukin kamu punya sisi kreativitas nih, kamu punya sisi kreatif, coba luapin itu sisi kreatif kamu. Di sini ada the Eight of Pentacles sama the Four of Swords. Kamu akan berada di dalam posisi yang tenang, akan berada di posisi yang santai, dan di sini kamu akan bisa menjadi seseorang yang ahli lah di bidang apapun yang kamu tekunin saat ini. Karena ini perfection, kamu indah diri kamu sendiri, kamu menyempurnakan skill-skill kamu, dan kedepannya dari apa yang kamu lakukan ini ada hasilnya. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu tahu lebih lanjut bisa book personal reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.